drop it. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferry Yaakob Sinaga akan mempresentasikan hasil kelompok 1 dengan materi konsep intelijensi dan jenis-jenis tes mata kuliah instrumentasi dalam konseling 2. Nah, adapun anggota kelompok 1 sebagai berikut: Akbir Wirayuda, Anissa Rosa, Arya Dian Fasya, Ferry Yaakob Sinaga atau saya sendiri, Hani Rizky Wulandari, Muhammad Apri Safari, Selo Kamaladewi, dan Uga R. Hasyah. Apa sih intelijensi? Secara umum, intelijensi merupakan keseluruhan kemampuan setiap individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuannya mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Adapun intelijensi itu sendiri bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan, melainkan sesuatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Ada 10 konsep intelijensi. Yang pertama, konsep faktor. Yang kedua, konsep primary mental abilities, konsep multiple intelligence, konsep traits of intelligence, konsep pengaruh faktor bawaan, konsep pengaruh faktor lingkungan, konsep stabilitas intelijensi dan IQ, konsep pengaruh kematangan, konsep pengaruh faktor pembentukan, dan konsep kebebasan. Adapun jenis-jenis tes intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, tes Binet. Tes Binet digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Yang kedua, tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Digunakan untuk tes intelijensi pada anak usia 8-15 tahun. Yang ketiga, ada tes WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Sesuai dengan namanya, alat tes ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan tersebut. Yang keempat, tes IST atau Intelligence Structure Test. Menurut Kumolo Hadi dan Suseno pada tahun 2012 menjelaskan bahwa melalui tes IST dapat diperoleh skor intelijensi umum dan skor kemampuan khusus secara mendetail yang diungkap dengan 9 subtes dalam IST. Yang keenam ada tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general, J-faktor, atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal, dan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit menurut Kumolo Hadi dan Suseno. Yang ke-7 ada tes APM, Advanced Progressive Matrix. Tes Advanced Progressive Matrix mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata. Yang ke-8 ada tes CFIT atau Cultural Fair Intelligence Test. Digunakan untuk mengukur crystallized ability atau kemampuan kognitif yang terakumulasi untuk sejumlah waktu, tersimpan dalam memori jangka panjang, dan dipanggil keluar jika dibutuhkan. Selanjutnya tes WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini digunakan oleh orang dewasa pada usia 16-75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu menurut Ma'arif et al. tahun 2017. Setelah itu, tes TAKI, bukan TIKI, tes pengiriman ya. TAKI adalah atau Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Tes ini
mempunyai tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia serta membuat alat tes intelijensi yang berdasarkan norma Indonesia. Selanjutnya ada tes CPM atau Clothed Progressive Matrix. Tes CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetasan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu tes SPM atau Standard Progressive Matrix. Selanjutnya ada tes SON, digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun. Alat tes ini juga tidak hanya sebatas untuk individu dalam kondisi normal, namun juga dapat digunakan untuk individu dengan disabilitas seperti tunarungu. Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarungu dikarenakan tes SON berbentuk puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan dan peserta tidak dituntut untuk menjawab perintah yang diberikan. Oke, sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata atau salah omongan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan di komentar. Oke?